guys, welcome to Z Generation Action Podcast. Yay. Oke, selamat datang guys. Kita di sini akan membahas berbagai topik inspiratif dan penting yang mempengaruhi kehidupan kita. Aku Tifa, aku Maila, aku Ditalia, dan ditemani narasumber kita yang cantik. aku Hanum. Hai guys. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan tentang kehidupan keseharian kita, yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah konsep yang mengakui bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin harus memiliki hak kesempatan yang sama. Sebelum kita membahas detail tentang topik tersebut, kita sharing dulu ya kegiatan dan aktivitas Kak Hanum nih keseharian itu gimana? Alhamdulillah keseharian aku kerja sambil kuliah. Buat teman-teman yang belum tahu aku Hanum. Aku kesehariannya kerja sambil kuliah dan sekarang aku baru memulai fase kehidupan baru, yaitu ibu rumah tangga gitu. Thank you. Oke, nah kita langsung go to the topiknya aja ya. Aku mau nanya sedikit nih, untuk menurut kakak, nggak apa-apa ya, oke. Menurut kakak kesetaraan gender itu penting gak sih dan relevan gak di kehidupan kita, terutama di generasi Gen Z sekarang nih? Untuk penting itu lumayan penting karena semakin perkembangan zaman kita ngerasain yang namanya pekerjaan itu udah banyak dialihkan lewat otak, bukan lewat otot lagi. Terus juga hal-hal ini relevan banget di kehidupan kita karena kita merasakan dong kayak udah banyak ya wanita yang kerja gitu loh. Ada juga yang laki-laki di rumah aja. Itu kan udah mulai tergantikan gitu ya dengan perkembangan yang ada gitu. Jadi relevan di kehidupan aku karena aku sendiri juga masih berkarir gitu kan. Kayak sebagai perempuan aku tidak di rumah aja atau kayak tidak mengikuti kayak stereotipnya udah lama-lama gitu. Tapi untuk jadi perempuan banyak relevan dan juga lumayan penting sih di zaman sekarang. Kalau dari yang tadi kakak jelasin, kakak pernah gak sih mengalami ketidaksetaraan gender di kehidupan kakak, terutama di lingkungan, keluarga, dan juga mungkin karir pekerjaan yang kakak sendiri? Kalau untuk keluarga, kita paling sering dengar kalau misalkan ya adalah kayak batasan sebagai anak perempuan sama anak laki-laki itu perbedaan gitu kan. Kayak pulang malam tuh jangan gitu, kalau yang laki-laki boleh bebas, atau kayak kamu gak boleh nginep, atau kayak yang ini boleh gitu. Tapi kalau aku sendiri, hal yang paling aku rasain tuh pas lagi di organisasi dulu waktu SMA, itu aku ngerasain banget dimana kayak aku diraguin untuk menjadi seorang pemimpin, dimana di posisi itu aku adalah pencetus pemimpin perempuan pertama di dalam organisasi tersebut, dimana sebelumnya adalah seleksi itu bareng tuh sama laki-laki semua. Itu kan kayak agak-agak kayak diraguin gitu lah ya, kayak ngerasa emang laki-laki doang ya yang bisa kayak gitu loh, diraguin, disepelein, kayak ngerasa perempuan yakin gak sih bisa jadi pemimpin gitu. Terus sekarang kan juga ada yang bilang kayak istilah alpha girl dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi aku pernah banget ngalamin yang namanya ketidaksetaraan itu, karena yang namanya tidak dipercaya yang pertama adalah, terus kayak diragukan, terus tapi aku sendiri bisa membuktikan bahwa I can do that gitu loh, aku bisa melakukan itu dan akhirnya terbukti kok sampai sekarang gitu. Di situ kakak terpilih ya untuk jadi pemimpin dari sekian banyak laki-laki. Wow, keren banget. Oke. Nah, kalau menurut pandangan kakak, kan kita juga banyak ya kak tentang stereotip kesetaraan gender bahwa perempuan itu harus di rumah. Banyak banget yang kita mengalami ekspektasi sosial terhadap perempuan. Tapi sebagai perempuan kita juga pengen mengejar pendidikan dan mengejar karir. Nah, menurut pandangan kakak itu bagaimana tentang stereotip itu? Oke. Untuk stereotip itu aku patahkan ya kalau untuk wanita di rumah aja, karena aku sendiri juga sebagai ibu rumah tangga, alhamdulillah suami aku tidak pernah membatasi hal tersebut. Aku masih boleh nongkrong kok sama teman-teman aku masih boleh kuliah kok, aku masih boleh kerja, bahkan aku masih boleh yang kayak kamu kalau misalkan mau pergi sama teman-teman kamu gak apa-apa, kamu pergi aja gitu, atau kayak kamu nonton konser itu masih boleh kok gitu. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu yang kayak bukan kamu di rumah aja ya kamu menurut gitu, enggak, tapi aku masih dikasih kesempatan untuk bisa berkarir, aku masih bisa dikasih kesempatan untuk keluar, untuk tidak di rumah aja gitu loh, tidak dengan tanggung jawab, tapi bukan tidak dengan tanggung jawab, boleh kok sedikit apa ya, maksudnya refreshing dari rumah, yang ibarat katanya meninggalkan tanggung jawab mungkin, tapi aku tetap balik ke kodratnya gitu loh, tetap pulang dengan yang kayak ya udah ujung-ujungnya aku bakti kok sama suami gitu loh, kayak nyiapin sarapan atau apa, itu udah bukan suatu paksaan, tapi emang itu udah suatu kewajiban kayak gitu sih. Jadi kakak di pernikahan kakak ini kakak masih untuk bekerja, masih untuk kuliah full. Oh, ya.
dan diperbolehkan ya intinya. Oke. Nah, kakak pernah nggak kalau mengalami situasi di mana kakak tertekan atau bahkan dipojokkan dengan kesetaraan gendernya itu, apalagi kita kan sebagai gender wanita ya dipatahkanlah semangatnya tentang baik karir ataupun pendidikan. Oke, yang tadi aku agak sedikit flashback ke permasalahan yang tadi di organisasi sih, sebenarnya itu adalah titik puncak aku paling merasakan kayak kok bisa ya laki-laki ngomong kayak gini, kayak gitu loh, kayak kok bisa ya laki-laki menyepelekan bahwa perempuan tuh nggak bisa apa-apa anjir, kayak gitu, misalkan kata-kata kasarnya kayak gitu. Tapi aku di situ berusaha untuk membuktikan bahwa perempuan jajaran anggota-anggota aku bisa kok menunjukkan bahwa kita kinerja kita bisa gitu loh, walaupun memang lebih banyak ya, agak sedikit egonya lebih banyak daripada laki-laki. Kadang kita mungkin bekerjanya pakai hati biasanya ya, perempuan tuh agak sedikit kok kepikiran, aku sensitif gitu kan. Tapi yang aku pelajarin memang laki-laki punya sifat superioritas sih, dimana kayak kalau tadi kita bilang tuh ada istilah tuh 3 ur, perempuan tuh 3 ur, di dapur, di kasur, sama di sumur sebenarnya. Satu lagi nyuci kan, karena di sumur zaman dulu kita ya kan, laki-laki tuh masih banyak banget yang memandang tentang perempuan tuh harus ngelakuin itu. Kayak capek-capek lo sekolah ngapain sih tinggi-tinggi, ujung-ujungnya lo di dapur, capek-capek lo sekolah ngapain sih ujung-ujungnya di kasur. Itu 3 ur itu yang tadi aku pelajarin, dimana kayak sama perempuan zaman sekarang dipatahkan gitu lah, bahwa kalau capek kita tinggal laundry gitu loh, kalau kita masih bisa kok tidak lalai dengan tanggung jawab kita, tapi kita menggunakan hal-hal yang lain untuk tetap bertanggung jawab, tapi dengan cara yang lain, kayak gitu sih paling yang aku rasain dari hal organisasi yang itulah, yang dibilang yang aku bener-bener ngerasa perempuan disepelein, yang kayak aku ngerasa terpojokan, kayak tidak diyakinin untuk bisa memimpin suatu organisasi. Itu kan berat banget ya, maksudnya kayak bikin aku jadi kayak gue jadi gak percaya sama diri gue sendiri gitu. Tapi aku bisa ngerubah itu, aku berusaha sama anggota-anggota aku, dan alhamdulillahnya aku bisa achievement untuk mencetuskan ADART, bisa lomba dengan yang ini, bisa pokoknya masih bisa berkembang, dan aku menunjukkan bahwa omongan lo semua itu salah, kayak gitu. Jadi kalau dari kakak itu, pengalaman kakak disupport ya sama keluarga, sama suami, tentang untuk tetap berkarir berpendidikan. Oke. Dari aku sekian pertanyaannya, nanti akan dilanjutkan teman aku di sesi kedua. Oke, baik lagi ke sesi 2. Aku mau nanya sama Kak Hanum, menurut Kak Hanum tantangan utama yang dihadapi wanita di Jakarta itu dalam menembus peran kepemimpinan ataupun posisi mengejar karir yang biasanya didominasi sama pria itu apa aja sih? Tantangan terberatnya itu sebenarnya balik lagi ke skill, karena biasanya kan kita sering banget ya kayak merasa skill laki-laki bisa kok, jam terbang juga, kayak skill jam terbang, terus juga mungkin ada satu peran juga dimana kayak kita butuh relasi lebih banyak. Itu kayak ada kayak menurut aku itu lumayan jadi suatu poin-poin ya untuk pertanyaan dirimu yang tadi, dimana kayak skill kadang buat jadi perempuan tuh harus banget bisa punya skill yang lebih menunjukkan, terus juga potensi, terus juga relasi yang lebih banyak lagi, sama kayak apa yang kita alamin di lapangan pekerjaan itu gitu loh. Jadi kayak kalau kita nggak punya potensi yang cukup, jadi relasi yang nggak banyak, terus juga kayak skillnya sama aja, kayaknya kita nggak akan dipandang gitu kalau di dalam suatu kepemimpinan dari wanita kayak gitu. Dan harus punya power yang lebih brave gitu loh daripada laki-laki untuk menyampaikan sesuatu aspirasi, karena biasanya tuh perempuan kan sering banget yang kayak dibilangnya kalau jadi perempuan lo takut gitu, padahal enggak kok, kita tetap bisa brave, maksudnya kita bisa lebih berani gitu loh untuk menyuarakan, dan kita lebih tegas gitu loh dalam menyampaikan suatu aspirasi dalam teknik kepemimpinan kita sebagai perempuan, kayak gitu sih kalau dari aku. Boleh tanya nggak? Boleh nggak Kak Hanum share buat viewers momen yang paling menantang yang Kak Hanum pernah alami dalam kesetaraan gender? Yang paling menantang dalam diri aku,
kalau boleh flashback lagi itu sih sebenarnya di bagian organisasi itu tadi, karena itu benar-benar bikin aku yang ngerasa up and down-nya tuh tinggi banget tuh, yang kayak aku sering dibuat stres juga sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan di dunia pekerjaan aku sampai saat ini aku nggak terlalu banyak sih dapetin itu, karena aku sebagai apa ya, maksudnya sebagai anak buah gitu lah, bukan yang pemimpin banget. Tapi kalau misalkan di pekerjaan aku lumayan jadi kadang tuh supervisor untuk anak tim aku. Kadang tuh suka yang kayak, kan ada yang lebih tua nih daripada aku gitu loh, kadang tuh aku masih dianggap yang kayak lo kan masih muda kayak gitu, tapi aku bisa dapetin peran yang lebih apa ya, bisa lebih mengatur. Jadi kadang tuh suka apa sih, dapat apa ya, kesannya tuh kayak ya disepelein gitulah kadang kalau dari pekerjaan. Kayak kamu masih muda sih, gini lo udah bisa sih kayak gini kayak gitu tuh sering tuh aku ada sering perdebatan dengan rekan kerja aku yang laki-laki, karena aku perempuan kan, jadi kayak gitu. Paling kalau di dunia kerja tuh kayak gitu. Tapi apa ya, aku bisa meminimalisir hal itu sih sebenarnya. Jadi kayak nggak terlalu aku bawa yang sampai baper banget, tapi aku bisa selesaikan di saat itu juga kayak gitu sih. Sebagai seorang wanita, bagaimana Kak Hanum menjaga keseimbangan antara profesional dan personal dalam isu kesetaraan gender di sosial media? Iya, di sosial. Kalau di sosial media aku menunjukkan bahwa apa yang aku harus posting harus happy, bener gak sih? Kayak kalau sedih-sedih kayaknya nggak aku posting deh. Tapi kalau misalkan as a profesional di media sosial, aku sering banget ngepost kayak portofolio aku, kayak lagi kerja di mana, kayak lagi di luar kota atau kayak gimana, terus lagi kerja sama siapa, brand-brand apa yang aku kerjain itu aku nggak bangun. Tapi kalau misalkan di, personal, aku balik lagi ke rumah ya sebagai tanggung jawab aku sebagai ibu rumah tangga, balik lagi ya udah kayak nyuci, misalnya kayak nyuci piring, nyuci baju, terus habis itu nyiapin apa-apa segala dengan suami. Dan itu tidak aku posting di sosial media gitu. Yang aku posting di sosial media adalah personal branding aku, dengan apa yang udah terjadi. Misalnya kayak di feeds aku kayak gini gitu loh, kayak aku ngepostingnya tentang hal-hal yang karir, yang kayak pekerjaan aku, udah aku postingnya di bagian itu. Dan aku agak lumayan jarang sih untuk posting personal yang kayak masalah, bukan masalah sih, lebih kayak cerita-cerita personal yang kayak keluarga gitu. Aku lumayan agak jarang, karena bagi aku that's our privacy gitu sih, kayak gitu. Boleh sedikit ya. Tapi kalau dari kakak nih, pernah nggak ada ketakutan sendiri nggak tentang ngepost karir kerjaan? Kan kita gender kita wanita ya, mungkin kita bisa jadi ya kayak tadi tuh yang kakak cerita tentang pengalaman organisasi, kan itu pasti otomatis butuh sosial media untuk membranding biar jadi seorang pemimpin. Pernah ada ketakutan sendiri nggak sih untuk ngepost itu? Kalau untuk aku sendiri, aku lebih brave di sosial media sebenarnya. Kayak untuk menyuarakan apa yang bisa aku tunjukin, itu media itu jadi masa buat aku. Malah justru jadi masa. Aku lebih ketakutannya itu ngadepinnya tuh sama pikiran aku sendiri. Ya kan, kayak lawan aku tuh adalah pikiran aku sendiri. Kayak omongan aku masukin ke kuping aku masukin ke otak, dan itu aku pikirin. Itu jauh lebih bikin aku takut dibandingkan dengan media komentar dari orang. Aku tutup komentar. Maksudnya bukan tutup komentar, aku nggak baca. Aku tidak terlalu memperdulikan orang ngomong apa di sosial media. Aku tidak terlalu baca komentar orang yang berat-berat kayak misalkan apalah. Aku nggak pernah mau buka itu. Tapi kalau ada omongan orang langsung, aku masukin ke kuping, otomatis langsung dimasukin otak. Terus aku baru berpikir kayak, oh main berat ya buat gue pikirin, atau kayak kok bikin jadi gue kayak insecure atau apa ya, kayak overthinking gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Tapi kalau untuk ketakutan di media sosial, atau kayak aku malah justru ngambil media sosial itu sebagai masa buat aku, kayak buat naikin engagement aku dan mempertahankan personal branding aku. Hai, selamat datang di sesi 3. Aku Maila, aku pengen nanya ke Kak Hanum. Menurut Kak Hanum, langkah untuk kita memperjuangkan kesetaraan gender tuh gimana? Terus pesan-pesan apa yang bisa Kak Hanum sampaikan buat generasi muda? Kalau dari aku rangkap aja ya. Ini juga kesan-pesan dan juga pesan sebenarnya buat generasi muda untuk kesetaraan gender, di mana kita harus punya keterampilan 4C, yaitu adalah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Di mana kayak kita sebagai generasi muda kita tetap harus berpikir kritis, terus juga kita harus tetap berkreasi alias punya ide kreatif yang bisa kita kembangkan
sebagai inovasi gitu ya. Dan juga kita harus punya skill komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik kita bisa menjalankan apa ya, kerjasama dengan orang, memperbanyak relasi, dan terakhir adalah kolaborasi. Dimana kalau misalnya kita sudah punya 3 poin tadi, kita bisa menjalankan kolaborasi yang baik dengan teman-teman semua gitu loh. Jadi perjalanan 4C ini adalah keterampilan yang benar-benar kita harus punya dan kita harus kembangin banget di generasi yang sekarang. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, aku izin nyimpulin ya Kak, dari pembahasan kita tadi, seorang perempuan bisa mengejar kesetaraan dan bisa membuktikan kepada laki-laki karena sekarang pekerjaan lebih didominan dengan otak bukan otot, dan walaupun perempuan tersebut sudah memiliki tanggung jawab menjadi seorang istri. Dan juga skill, link, dan keberanian juga harus didapatkan dalam perempuan untuk dapat memperjuangkan kesetaraan itu tadi. Oke, sekian podcast kita hari ini tentang topik kesetaraan gender. Kita terima kasih banget sama Kak Hanum yang telah menyempatkan waktunya udah hadir. Iya. Ya, terima kasih banget dengan insight-insightnya dan jawaban kakak tadi benar-benar cukup memuaskan dan bisa memberikan kita inspirasi untuk para wanita. Oke, pokoknya guys jangan lupa untuk tetap terus menonton podcast kita ZEP, Z Generation Activation Podcast. Sampai ketemu di next episode.